Transgender sendiri merupakan proses peralihan identitas dari perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya. Dalam menjalani hidup sebagai transgender, seringkali seseorang dilibatkan dalam masalah emosional, di mana mereka sering menerima penolakan dari lingkungan sekitarnya. Karena inilah kebanyakan dari pelaku transgender baru menunjukkan jati dirinya saat memasuki usia dewasa. Keberanian dan kesiapan mental tentu menjadi alasannya. Namun kali ini, tim On The Spot Trans 7 berhasil menghimpun informasi tentang anak-anak yang mengalami transgender yang akan kami sampaikan dalam 7 perjuangan transgender cilik versi On The Spot berikut ini. Pasang orang tua bernama Jeremy dan Catherine Mattis awalnya tidak terlalu memikirkan perilaku anak laki-lakinya yang tidak menyukai mainan mobil-mobilan. Namun saat sering meminta selimut merah muda milik adik perempuannya, kecurigaan pun mulai muncul. Chloe bahkan terlihat depresi saat ia dipaksa memakai seragam sekolah khusus laki-laki. Atau ketika dirinya disuruh berbaris bersama teman-temannya sesama anak laki-laki. Saat diperiksa oleh seorang dokter, mereka pun mendapat informasi yang cukup mengejutkan. Chloe diketahui mengalami gangguan identitas gender, yang tak lain merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengidentifikasi diri sebagai lawan jenis. Tak ingin konflik terus menyiksa batin sang anak, orang tua Chloe akhirnya sepakat untuk membantunya hidup sebagai perempuan. Menurut keduanya, paksaan yang terus diberikan kepada sang anak dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan emosi dan merusak hubungan antar keluarga. Jadilah kini Chloe hidup sebagai seorang gadis cilik yang cantik. Disinilah awal dari perjuangan lainnya harus ditempuh. Karena keluarga Chloe kini harus terlibat perseteruan hukum dengan distrik sekolah di kota Fountain. Adapun fokus utama yang dibahas adalah hak Chloe Fountain dalam menggunakan toilet anak perempuan, toilet guru, atau toilet yang terletak di unit kesehatan sekolah. Selain itu, kedua orang tua Chloe pun mengadukan sekolah tempat anaknya belajar atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang anti-diskriminasi. Sejak muncul persoalan dengan penggunaan toilet di sekolahnya, Chloe yang kini berusia 6 tahun pun memilih untuk belajar di rumahnya. Mirip dengan perjuangan Chloe Mattis, Bobby Montoya yang terlahir sebagai anak laki-laki mengaku jika dirinya sangat menyukai baju perempuan. Ia bahkan kerap bermain dengan anak perempuan dibanding bermain bola bersama teman-teman lelakinya. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Bobby Montoya meminta sesuatu yang terbilang aneh. Saat mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya, bocah berusia 10 tahun itu meminta ibunya untuk diikutkan dalam kelompok perempuan. Mendengar permintaan ini, pembina pramuka pun menolak dan tetap meminta Bobby untuk bergabung dengan kelompok anak laki-laki saja. Penolakan ini bukannya tanpa alasan. Meskipun sering bertingkah seperti seorang anak perempuan, sang pembina yakin jika Bobby adalah seorang anak laki-laki. Menurut hasil wawancara dengan sebuah kantor berita, Bobby Montoya menceritakan bagaimana sulitnya menjalani hidup sebagai seorang transgender, terutama saat berada di lingkungan sekolahnya. Bobby pun mengaku jika dirinya sering diganggu dan digoda karena berperilaku halus dan cara berpakaiannya seperti anak perempuan. Atas semua peristiwa yang dialami anaknya, sang ibu juga sering merasa sedih dan putus asa. Namun kini, baik Bobby Montoya maupun kedua orang tuanya yakin jika menjadi perempuan adalah sebuah pilihan yang terbaik baginya. Everybody wants to love. Everybody wants to love. Seorang anak berusia 6 tahun secara resmi mengubah namanya menjadi Tyler sejak 18 bulan yang lalu. Terlahir dengan nama Catherine, ia sebenarnya memiliki ciri fisik sebagai seorang perempuan. Namun sejak berusia 2 tahun, ia menyatakan diri kepada orang tuanya jika dirinya adalah seorang anak laki-laki. Kedua orang tua Tyler, Jane dan Stephen, sebenarnya sudah mengetahui kelainan ini sejak lama. Tyler tampak tidak mau memainkan mainan kakaknya yang kebanyakan berupa boneka dan mainan anak perempuan lainnya. Orang tua Tyler awalnya tidak terlalu mempedulikan ocehan sang anak. Mereka berpendapat jika Tyler hanyalah seorang anak perempuan yang memiliki kecenderungan untuk bersifat tomboy.
Setahun kemudian, Jane mulai mengenalkan anaknya itu tentang bagaimana anatomi tubuh manusia, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kepadanya, Jane lalu meyakinkan jika Tyler adalah seorang perempuan. Penjelasan Jane rupanya malah membuat Tyler kebingungan. Ia menanyakan bagaimana sang ibu telah mengubahnya menjadi seorang perempuan, padahal ia yakin jika sebelumnya dirinya adalah seorang laki-laki. Sejak saat itulah ia ingin agar semua orang mulai memanggilnya dengan nama Tyler. Ia pun mulai membuang semua pakaian perempuannya dan hanya mengenakan pakaian anak laki-laki saja. Kepada setiap orang yang menanyakan identitasnya, Tyler dengan mantap mengatakan jika dirinya bukanlah seorang transgender, melainkan murni seorang laki-laki. Pada awalnya, ia memang terlahir dengan identitas organ seks laki-laki. Namun saat beranjak remaja, Jazz mulai mendapati dirinya yang ternyata sangat menyukai segala hal yang berhubungan dengan perempuan. Jadilah kini Jazz menjalani terapi hormon untuk menghambat pertumbuhan identitas laki-lakiannya. Dalam wawancara, Jazz Jennings sebenarnya mulai merasakan kelainan ini sejak berusia 7 tahun. Saat itulah ia sering berkata kepada orang terdekatnya tentang kemungkinan jika Jazz sebenarnya terjebak di dalam tubuh yang salah. Satu hal yang kini dikhawatirkannya adalah masalah pubertas. Karena di usianya yang kini menginjak 14 tahun, banyak hal dapat terjadi, terutama terhadap perubahan fisik seperti anak laki-laki pada umumnya. Sementara dalam wawancara yang dilakukannya bersama presenter terkenal Barbara Walters, Jazz Jennings mengatakan jika dirinya kini mulai tertarik kepada anak laki-laki. At the coffee table where you're reading Kierkegaard. Perlakuan tak menyenangkan sering dialami Harriet Cunningham sejak dirinya masih sangat kecil. Harriet yang kini menginjak usia 11 tahun kerap menerima perlakuan diskriminatif baik saat bermain maupun ketika dirinya bersekolah. Berbagai macam ejekan dari teman sebaya sering ia dapatkan karena penampilan dan gayanya yang saat itu dianggap aneh. Harriet Cunningham lahir sebagai seorang anak laki-laki. Namun sejak tahun 2012 lalu, ia secara resmi mengganti nama dan jenis kelamin di dalam akte kelahirannya. Meski secara biologis ia masih dapat dikatakan sebagai seorang anak laki-laki, namun Harriet berkeras agar dokumen pribadinya dapat mencerminkan kepribadian yang sebenarnya. Pada awalnya, organ seks Harriet memang tidak berkembang dengan normal hingga usianya mencapai 3 tahun. Kelainan yang dalam istilah medis dikenal dengan sebutan gangguan identitas gender ini membuat Harriet harus merasakan hidup dalam tekanan dan stres yang berkepanjangan. Meski begitu, sang nenek Cassie Dickens mengatakan jika sebenarnya Harriet memiliki kepribadian yang kuat dan tegar. Karena setiap kali ia diejek teman-temannya, Harriet selalu membalas ejekan-ejekan tersebut. Melihat kegigihan sang cucu dalam mempertahankan keyakinannya, nenek Harriet mulai mengambil langkah serius. Bersama cucunya, ia kini memulai sebuah kampanye untuk menghapuskan kolom jenis kelamin dari akte kelahiran. Tak tanggung-tanggung, petisi yang ia buat ditujukan kepada menteri dan anggota parlemen Comox di British Columbia. Belum diketahui bagaimana reaksi pejabat pemerintah terkait hal tersebut. Namun, petisi yang ia buat rupanya mendapatkan banyak dukungan dari mayoritas masyarakat Kanada. Perjuangan tak kenal lelah diperlihatkan oleh seorang bocah laki-laki asal Kanada yang baru saja menginjak usia 11 tahun. Pada tahun 2013, Ron Kaufman muncul ke hadapan publik dan menyatakan diri sebagai seorang transgender. Pernyataan ini ikut didukung oleh sang ibu Wen Kaufman yang mengatakan jika anaknya itu selalu bersemangat untuk menunjukkan jati dirinya sejak masih berusia 4 tahun. Sejak kecil, Ron Kaufman memang diidentifikasi sebagai seorang perempuan. Namun, seiring bertambahnya usia, Ren mulai memperlihatkan kesukaannya untuk memakai pakaian anak laki-laki. Kepada sang ibu, Ren bahkan menanyakan tentang kemungkinan dirinya berubah menjadi seorang laki-laki. Melihat hal ini, keluarga Ren kemudian membawanya untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater. Namun setelah melalui beberapa sesi wawancara, psikiater tersebut berusaha meyakinkan agar keluarga Ren mau menerimanya sebagai seorang anak laki-laki. Sejak saat itulah Ren merasa lebih bahagia dengan keadaannya. Ren pun kini memiliki cita-cita sebagai seorang psikolog, agar dirinya kelak dapat membantu anak-anak dengan masalah yang sama dengan yang ia alami.
Ia pun menyarankan agar anak-anak yang mengalami krisis identitas gender mau menceritakan semua masalahnya kepada orang tua mereka. Menurutnya, orang tua mungkin tak akan dengan mudah mengerti masalah mereka. Namun yakinlah, jika pada akhirnya orang tua akan selalu mencintai anak mereka apa adanya. Dari sekian banyak kasus transgender pada anak-anak, mungkin Luana lah yang berhasil mendapatkan kesempatan menjadi transgender pertama dan termuda di Argentina. Kesempatan ini ia peroleh saat ditetapkannya hukum identitas diri yang baru saja diputuskan di Argentina. Dalam peraturan terbaru, setiap orang diperbolehkan untuk mengganti identitas diri yang meliputi nama maupun jenis kelamin. Atas kesempatan ini, Gabriela yang tak lain adalah ibu dari Luana, kemudian mengirimkan surat kepada Daniel Scioli yang menjabat sebagai gubernur Buenos Aires. Kepada sang gubernur, ia mengatakan kondisi anaknya yang terlahir sebagai laki-laki yang memiliki kecenderungan berperilaku sebagai seorang perempuan. Pada awalnya pemerintah menolak permintaan ini. Namun di saat yang bersamaan, dukungan pun muncul dari berbagai organisasi penggiat hak anak. Di antaranya adalah Sekretariat Anak-anak, Pemuda dan Keluarga yang dengan gigih berusaha memperjuangkan hak Luana ke tingkat dunia. Atas usaha ini, pemerintah Argentina pun luluh dan setuju untuk membahas masalah ini ke tingkat yang lebih serius. Hingga pada akhirnya Luana diperbolehkan untuk mengganti nama maupun jenis kelaminnya pada kartu identitas dan sertifikat kelahiran. Pemirsa, itulah 7 kisah perjuangan transgender cilik versi On The Spot.